Hairul ST, ya, Kepala Lab Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, ya, di mana saat ini kami sedang melaksanakan praktikum, ya, yaitu ada beberapa praktikum yang sedang dilaksanakan pada siang hari ini, yaitu praktikum bubut, milling, ya, praktikum retrofitting mesin pendingin, praktikum pneumatik dan hidrolik, dan praktek prestasi mesin, di mana semua praktikum-praktikum ini, ya, dipimpin oleh instruktur yang profesional di bidangnya masing-masing. Jadi setiap praktikum, ya, ada tenaga ahlinya masing-masing untuk mereka di mana dapat memahami, ya, prinsip kerja daripada mesin-mesin yang mereka pegang. Ini adalah praktikum sistem pneumatik dan sistem hidrolik, ya, di mana para instruktur sedang mempresentasikan, ya, sedang menjadi instruktur membimbing mahasiswa di dalam praktikum ini, di mana pada sistem pneumatik ini, ya, mahasiswa akan diperkenalkan apa itu sistem pneumatik, ya kan, komponen-komponen utama daripada sistem pneumatik, ya, prinsip kerja daripada sistem pneumatik itu sendiri, ya, sehingga memperkenalkan komponen-komponen utama, komponen-komponen pendukung, fungsi kerja daripada sistem itu sendiri, dan manfaat daripada sistem pneumatik ini, ya. Mesin ini digunakan untuk adalah proses, sebenarnya kalau untuk di industri, sistem pneumatik ini digunakan untuk proses pemindahan material. Kalau ini adalah untuk proses produksi pemindahan sabun, ya. Sabun dipindahkan mempergunakan prinsip sistem pneumatik. Setelah itu nanti masuk kepada conveyor. Dari conveyor itu nanti terakhir, ya, masuk ke finishing. Di finishing dilakukan proses pengepakan. Nah, ini adalah prinsipnya. Ini ada dua sistem pneumatik, ya, yang kami akan operasikan dua-duanya, ya, di mana mahasiswa bisa menyaksikan langsung, bisa mempraktekkan langsung prinsip kerja daripada mesin ini dan memahami. Sebenarnya konsep dasarnya sederhana, ya, cuman tergantung kegunaan dan fungsi di industri, ya. Jadi bisa mempergunakan nanti PLC, ya, program logic control, ya, untuk yang lebih besar lagi sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Ini saat ini, ya, sedang dibantu oleh para instruktur yang profesional. Kebetulan beliau adalah memang di bagian engineering di perusahaannya yang saat ini sebagai maintenance, ya, di bagian mesin-mesin pneumatik dan hidrolik. Tadi di mana teman-teman sudah melakukan praktek pada sistem pneumatik. Apa sih beda sistem pneumatik dan hidrolik? Ya, pada prinsip kerjanya hampir sama, cuman beda di fluida kerja. Kalau pneumatik mereka mempergunakan angin sebagai media kerjanya. Sedangkan untuk sistem hidrolik mempergunakan fluida cair, itu oli, ya. Nah, biasa kalau untuk sistem pneumatik itu digunakan untuk mungkin alat-alat pekerjaan yang lebih ringan. Alat-alat ini kalau untuk sistem hidrolik sangat banyak sekali diterapkan di dunia industri. Untuk yang lebih berat seperti mengangkat, ya, mendorong, mungkin bending, ya kan, dan lain sebagainya. Seperti pada forklift, ya kan, seperti cucian mobil, stem untuk mengangkat stem mobil, dan dump truck, beko, dan lain sebagainya. Ya, alat-alat berat. Nah, di mana pada prinsipnya kerja daripada sistem hidrolik itu sendiri sederhana. Jadi mungkin pertama kita melihat dulu ada 5 komponen pokok pada sistem hidrolik. Ya, pertama ini adalah tangki. Ini adalah tangki penampungan, ya, tangki penampungan. Sebelum masuk ke tangki penampung ini dia mempergunakan prinsip sistem tertutup, ya, karena tidak ada kan yang dilepaskan, jadi ada di dalam pipa dan balik lagi, ya. Nah, ini pertama komponen utamanya pertama adalah tangki hidrolik. Tangki hidrolik ini berfungsi untuk menyimpan kembalinya oli setelah bersirkulasi di dalam sistem, ya. Yang kedua ini adalah pompa. Ini pompa hidrolik, ini motornya untuk menggerakkan pompa, ya, pompa hidrolik, ya. Nah, ini berfungsi untuk menentukan seberapa besar daya yang akan diberikan. Nah, yang berikutnya adalah kontrol valve. Nah, ini kontrol valve, ya. Kontrol valve ini berfungsi untuk mengarahkan jalannya aliran ke tempat yang diinginkan, ya. Nah, ini kontrol valve, ini tuas valve-nya. Ya, ini tuas valve yang berfungsi untuk menentukan arah nanti daripada gerakan yang kita lakukan. Ini adalah silinder. Ini adalah silinder pneumatik, ini adalah sebagai perubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Coba dihidupkan, Contohnya ini, nah, ini dari komponen utama tadi, ya kan, setelah dia
menjadi menyatu, maka dia akan menjadi suatu kekuatan. Contohnya gini ya. Oke, kita angkat ini naik ya. Nah, jadi tuas ini berfungsi untuk menaikkan. Jadi nanti oli yang ada di sini nih, waktu tuas kita tokong, dia pompa ini akan menarik fluida ya. Nanti fluida masukin ke sini dan mendorong masuk ke sini ya. Mendorong mengangkat piston yang ada di dalam silinder ini. Kan piston ya. Nah, ini kan, maka dia akan naik ya. Begitu juga waktu saat kita tarik, dia mundur, dia akan turun ya. Jadi nanti waktu saat turun ya, dia berfungsi diambil di sini ya, masuk ke sini. Sudah itu dia masuk ke sini dan mendorong piston ke bawah, oli masuk ke sini dan masuk ke sini. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya sangat sederhana. Jadi yang pertama kita paham dulu prinsip utama daripada komponen utama daripada ini. Walaupun dia seperti beko, bulldozer dan sebagainya, prinsipnya sama seperti ini. Cuma seperti forklift itu dia punya 3-4 tuas. Jadi pertama bisa untuk menurunkan, mengangkat, miring, naik ke atas, 4 ya. Jadi dia juga kalau nggak salah 2 tuas di sana ya. Yang 1 tuas lagi bisa untuk mutar. Kadang-kadang beko kenapa bisa mutar seperti ini ya? Karena mereka punya roda transmisi di sini. Jadi ada roda gear dikontrol dengan menggunakan transmisi roda. Nanti waktu saat kita tekan, dia akan mutar. Begitu juga pada beko waktu saat dia mutar balik ya. Bukan pneumatiknya, tapi pneumatiknya sama. Walaupun di beko kan ada 2 sini, di sini sama di sini. Maka tuasnya itu ada beberapa sesuai dengan fungsinya itu. Tapi komponen utama sama seperti ini. Jadi ini lebih banyak. Ya, palapnya dia lebih banyak kontrolnya. Nah, ini yang sederhana aja. Gitu ya. Yang sederhana aja. Tapi prinsip utamanya sama seperti ini. Beko, bulldozer dan sebagainya sama seperti ini. Ini komponen-komponen utama. Sekarang ada sistem pneumatik hidrolik, jadi digabung menjadi satu. Jadi setelah proses pneumatik yang lebih ringan, pemotongan, pengeboran dan sebagainya, bending, pneumatik, setelah itu nanti masuk ke hidrolik. Mungkin ada yang bending dan sebagainya lebih berat. Nah, jadi nanti ini bisa digabung menjadi satu antara pneumatik dengan hidrolik. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan praktikum prestasi mesin, di mana di sini kita akan melakukan pengujian terhadap kinerja mesin. Ini adalah mesin-mesin prestasi mesin macam-macam, ada kan? Ada pengujian mesin-mesin kalor, mesin pendingin. Nah, ini ada prestasi mesin mempergunakan fluida, ya. Jadi menggunakan pompa, aliran fluida di dalam pipa, gitu ya. Jadi kita mempergunakan ini adalah mesin uji prestasi mesin mempergunakan ada pompanya, ada 2 ya. Nanti ada secara paralel, ada secara seri. Di mana di sini kita akan melihat nanti bagaimana waktu saat mesin dioperasikan dengan satu pompa dan aliran fluidanya dan tekanannya bagaimana, ya kan, berapa debitnya per liter, dan bagaimana nanti hasilnya waktu saat disimulasikan mempergunakan 2 pompa. Juga bisa juga nanti kita akan memperagakan bagaimana hanya apabila ya kan valve-nya ini hanya dibuka separuh. Ya, kita lihat nanti ya kan ini ya. Debitnya ini, debit berapa nanti tekanannya per liter per menit ya kan, ini liter per menit. Jadi kemampuan dia nanti untuk mengeluarkan fluida. Mungkin kadang-kadang industri, apakah industri pengolahan air minum atau industri mungkin untuk pengairan permesinan. Jadi kita ada 2 pompa yang dipasang secara seri dan paralel. Jadi waktu umpamanya ada terjadi trouble pada salah satu pompa, kita masih bisa mengoperasikan pompa yang satunya lagi ya. Kalau seandainya memang dibutuhkan debit yang lebih, kita hidupkan langsung 2 pompa ya. Kita bisa paralel ya. 2 pompa dihidupkan, biasanya kalau 2 pompa itu biasanya tekanannya lebih besar ya, dan volumenya lebih besar. Volumenya sama tapi tekanannya lebih tinggi ya. Tapi kalau untuk seri ya kan tekanannya sama ya kan, tekanannya hampir standar ya untuk satu pompa gitu Pak. Jadi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Apabila mahasiswa menguasai ini, mereka nanti dia bisa membuat simulasi di tempat mereka bekerja. Mungkin untuk kebutuhan pendingin AC, untuk suplai air dan lain sebagainya. Nah, ini pompa-pompa ini biasa pompa paralel Pak, untuk mengantisipasi apabila terjadi trouble pada salah satu pompa. Jadi apabila kita hanya pasang satu pompa aja, apabila terjadi trouble maka akan terganggulah proses produksi. Tapi apabila dengan memparalel dan seri seperti ini, apabila terjadi satu trouble, satu masih bisa berfungsi. Jadi tanpa mengganggu proses produksi. Ini bisa diterapkan sesuai nanti dengan kebutuhan di lapangan. Proses retrofitting mesin pendingin sedang berlangsung ya, yang dipandu oleh
instruktur Bapak Wartono ST. Beliau adalah salah satu instruktur pelatihan teknik pendingin di Pertamina, ya, yang dipakai oleh Pertamina untuk kegiatan pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia. Dan baru bulan kemarin baru pulang beliau dari Papua untuk melakukan praktik teknik pendingin. Jadi ini ada para ahlinya yang paham terhadap mesin pendingin. Mahasiswa setelah mengikuti praktek sistem pendinginan ini, mereka paham dengan mesin pendingin. Mereka bisa melakukan asesmen, mereka bisa melakukan servis, ya. Mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan memastikan mesin itu bisa hidup kembali. Di samping mereka di dalam perkuliahan, mereka secara teori sudah berikan. Ini adalah mata kuliah khusus praktek. Jadi mahasiswa di sini akan mempraktekkan bagaimana bisa melakukan servis atau perbaikan unit daripada sistem pendingin ini sekali. Mulai dari unit-unit kecil sampai unit besar, ya. Ini AC ruangan, chiller, kulkas, AC mobil. Ini adalah alat simulasi AC mobil, ya. Pada prinsipnya sama, ya, dengan AC mobil yang ada benaran. Diagram daripada mesin AC mobil sangat sederhana sekali. Prinsipnya sama dengan AC ruangan, ya. Nah, di sini kita coba ya kan, melakukan simulasi ini kepada mahasiswa nanti akan mendapat praktek khusus untuk AC mobil. Jadi keluar dari STT Bina Tunggal, dia punya basic, punya dasar, memahami prinsip-prinsip sistem pendingin, AC mobil, AC split, kulkas juga ada, ya. Modul kulkas, AC window, dispenser, mereka nanti akan dapat. Jadi semua sistem pendingin itu dapat, ya. Nanti juga kita akan memberikan biasanya materi tentang chiller, AC center dan sebagainya. Apabila mereka memahami fisik, waktu saat mereka masuk nanti ke yang lebih besar lagi, mereka tidak kaget, ya. Sudah paham. Karena banyak daripada mahasiswa kami itu adalah memang teknisi di lapangan, di industri dan perusahaan. Ya, waktu saat mereka sudah dapat pelatihan ini, mereka merasa puas sekali. Ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan praktek mesin bubut, ya. Di mana ini saat ini para instruktur sedang menjelaskan cara proses gambar untuk benda kerjanya, ya. Sebentar lagi setelah mereka paham, mereka akan melakukan proses pembubutan dan nanti dilanjutkan sama dengan milling, ya. Nah, di mana mahasiswa secara teori sudah dapat di kelas untuk praktek apa itu mesin bubut, bagaimana fungsi mesin bubut, komponen-komponen semua mesin bubut sudah dijelaskan. Jadi saat praktek ini, di samping instruktur menjelaskan gambar yang akan diproses menjadi benda kerja, ya. Setelah itu nanti mahasiswa dilepaskan sambil dibimbing bagaimana cara mengoperasikan mesin bubut, memperkenalkan komponen-komponen mesin bubut dan fungsi daripada masing-masing komponen mesin bubut itu sendiri. Nah, ini para instruktur sedang menjelaskan prinsip kerja daripada mesin bubut, menjelaskan fungsi daripada masing-masing komponen itu sendiri, ya. Instruktur memang dia spesialisasi di bidang bubut dan milling, ya. Jadi kita mengharapkan mahasiswa yang telah mendapatkan praktikum mesin bubut, ya, mereka benar-benar paham, bukan hanya mengerti secara teori, tapi mereka langsung mempraktekkan. Jadi mereka punya suatu keahlian, skill, dan skill itu perlu diasah. Jadi waktu saat mereka nanti turun ke lapangan, ya, bertemu dengan mesin bubut, kebetulan sesuai dengan jobnya mesin bubut, maka mereka mengasah keahliannya untuk menjadi lebih terampil lagi.